Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah majalah terbitan tahun 2010. Nah, jadi yang saya akan ceritakan ini adalah seorang anak gadis yang tidak mengetahui siapa ayah dan ibu kandungnya. Sampai ada wacana bahwa dia ini adalah anak jin. Tapi benarkah dia ini adalah anak jin? Ikuti kisah ini sampai selesai supaya tahu kalian, benar nggak dia ini anak jin? Jadi di sini saya akan ceritakan sebuah kisah seseorang yang bernama Citra. Citra ini adalah seorang anak gadis, sebut aja begitu namanya ya. Dia dilahirkan pada tengah malam Jumat pada tanggal 15 Januari 1980 di salah satu klinik di daerah Jakarta Pusat yang ditangani oleh seorang bidan bernama Bidan Nursanti, sebut aja begitu namanya ya. Dari klinik ini, akhirnya Citra diadopsi oleh seorang pengusaha mebel besar bernama Pak Suradi. Dia ini seorang suami yang tidak mempunyai keturunan meskipun udah menikah selama 13 tahun lamanya dengan seorang istri bernama Kemala. Semua nama yang saya sebutin tadi itu nama samaran ya, udah saya ganti semua di sini namanya. Ibu Kemala dialah orang yang mendidik, membesarkan serta memberikan kasih sayang yang penuh kepada si Citra ini tadi. Dan begitu juga dengan ayah angkatnya, Pak Suradi, yang juga sangat menyayangi si Citra ini tadi. Mereka ini benar-benar sangat memperhatikan tumbuh kembang si Citra, meskipun dia bukan anak kandungnya, sampai jadi seseorang yang sangat dipandang di masa dewasanya. Dia menjadi seorang sarjana dan pengusaha sukses pada waktu itu, meneruskan perusahaan ayah angkatnya, dan berhasil menjadi seorang wanita yang sangat kaya raya. Tapi meskipun hidupnya itu bergelimangan dengan kemewahan dan kekayaan, tapi kayak serasa masih ada yang kurang gitu loh hidupnya ini dia. Kayak nggak lengkap hidup ya, apa gitu yang kurang gitu kan, mungkin dia pikir itu. Jadi kegelisahan ini tuh kayak nggak hilang-hilang gitu dari pikiran dia. Menurut kalian apa yang dia pikirin? Ya betul, yaitu mengetahui siapa bapak dan ibunya yang sebenarnya. Sebab dari masih remaja si Citra ini udah banyak orang, terutama dari keluarga maminya ya, si ibu Kemala ini tadi, yang jadi ibu adopsi si Citra. Masih ingat kan kalian? Mereka ini suka ngungkit-ngungkit kehidupan si Citra yang pas bagian itu tadi. Nah, risih kan? Kayak nggak nyaman banget gitu kalau ada di tengah-tengah di antara keluarga maminya itu. Gimana sih rasanya ya? Jadi mereka ini kayak suka ngungkit-ngungkit gitu loh. Kalau Citra ini, dia itu dilahirkan di sebuah klinik, dibantu sama Bidan Nursanti, di mana ibunya itu kabur setelah melahirkan Citra. Sementara Bidan Nursanti sendiri nggak tahu siapa, nggak tahu alamat dan pekerjaan ibu kandung Citra ini tadi. Ngemes nggak tuh coba? Ya kan? Jadi Bidan Nursanti ini cuma bilang kalau ibu kandung Citra ini masih muda. Umurnya itu menurut perkiraan Bidan Nursanti itu sekitar 15-16 tahun lah. Masih muda banget kan tuh? Diceritakan sama ibu Bidan Nursanti ini, waktu Citra berumur 3 hari, pasca melahirkan, dia itu udah kayak mulai pulih dan udah mulai bertenaga. Lalu ibu kandung Citra ini dia kabur lewat jendela klinik dan menghilang. Kemana ini orang? Kan begitu pikiran ibu Citra ya. Nggak tahu lah kemana tuh orang kan. Pada bulan Januari, si Citra ini genap berumur 30 tahun. Dia ini punya pacar namanya Sugama. Sebut aja begitu namanya ya. Tepat di tanggal itu, Sugama, pacar Citra, dia melamar Citra. Dek, besok taruh ayo, udah nggak tahan nih, gitu kali ya. Terus Citra ini dia mengabarkan ke papi sama maminya, dia mau minta restu lah di situ. Pak, mah, gimana nih, Mas Sugama ngelamar aku, restunya? Nah, akhirnya kedua orang tua Citra ini dia memberikan restunya, dia mengizinkan Citra ini untuk menikah dengan Sugama ini tadi. Dan akhirnya pernikahan mereka berdua ini diselenggarakan di salah satu gedung yang megah di daerah Senayan. Ya wajar ya kan, mereka orang kaya, oke. Sampai juga ada beberapa orang yang dianggap penting pada waktu itu yang juga hadir ke acara pernikahan Mas Sugama sama si Citra ini tadi. Nah setelah menikah, usaha mebel si Citra ini progresnya kayak makin bagus gitu, makin pesat gitu. Cepat banget perkembangannya. Wah, pokoknya maju pesat lah. Sampai-sampai punya 34 cabang di dunia. Di dunia loh ini.
Bukan cuma di Indonesia doang dia mainnya udah. Sampai ayah Citra ini dia kasih bonus ke Citra berupa beberapa mobil mewah sekaligus. Kayak udah saking bingungnya gitu ngabisin duitnya ini, wes bondoku rantai-entek nyoh. Pokoknya kira-kira begitu dah bahasa sombongnya mah. Tapi dengan pencapaian itu Citra itu kayak masih tetap kayak masih ada ngerasa kayak masih ada yang kurang aja gitu, kayak masih ada yang nggak lengkap, kayak apa gitu yang kurang, kayak masih ada yang belum lengkap gitu kalau dia itu belum mengetahui siapa bapak ibu kandungnya. Nah, dari ini dia nyoba nyari-nyari jejak ibu kandungnya, sampai dia itu pasang iklan di mana-mana pada zaman itu ya, lewat radio, televisi, majalah. Beda kalau zaman kita sekarang mah kan udah enak banget ya, ada YouTube, Reels, TikTok, Instagram. Pokoknya media itu udah bener-bener canggih lah. Wah, udah banyak banget lah pokoknya sekarang mah, ya kan? Hal ini awalnya ditentang sama papa dan mamahnya si Citra ini tadi. Sampai akhirnya Citra itu ngejelasin ke mama sama papahnya. Ma, pa, aku cuma pengen ketemu aja kok sama ibu kandungku. Aku cuma pengen tahu aja siapa sih dia, orang yang udah ngelahirin aku. Nanti setelah itu aku balik lagi ke papa sama mama. Begitu dia ngeyakinin papa sama mamanya ini tadi. Nah akhirnya setelah Citra ini tadi ngucap begitu, papa mamanya dia ngizinin, bahkan malah ikut ngebantu. Ya udah kalau gitu papa sama mama ikut bantuin, ayo kita cari bareng-bareng mama kamu. Meskipun sebenarnya dalam hati mereka ini kayak yang masih ada rasa khawatir gitu kan, maksudnya dia takut kehilangan kan, karena emang Citra ini dia udah dari kecil dia rawat, tahu-tahu gede, takut kehilangan mereka ini. Sampai-sampai ibu bidan yang ikut ngebantu persalinan ibunya Citra ini, dia ikut bantu juga. Nah akhirnya Pak Suradi, ayah angkat Citra, sampai dia rela bayar bu bidan dengan honor yang sangat besar. Sampai dia kasih fasilitas itu mobil plus sopirnya buat ibu bidan urusan B, buat ngebantu nyariin ibu Citra ini tadi. Luar biasa emang pasangan suami istri ini. Sampai-sampai ayahnya ini juga membayar kayak apa ya kalau zaman dulu itu, kalau ada waktu itu kayak intelijen bayaran gitulah buat ngebantu. Nah akhirnya sedikit demi sedikit petunjuk itu ketemu lewat si intelijen bayaran yang dibayar sama papahnya Citra ini tadi. Mereka menemukan petunjuk kalau ibunya Citra ini ada di Jati Petamburan yang di daerah Jakarta Pusat itu loh. Nah setelah itu Citra dan yang lainnya ini tadi masuklah mereka ke daerah stasiun kereta api yang ada di pinggir sungai, disebutnya itu Sungai Kanal Barat pada waktu itu. Di antara kereta-kereta barang ini dia telusurin satu persatu untuk mencari ibu Citra ini tadi. Nah akhirnya di salah satu gerbong yang udah nggak terpakai, mereka ini menemukan perempuan pesakitan yang merintih pada saat itu. Dia kelaparan, dia menderita sakit mah akut. Udah gitu nggak ada yang urus lagi. Nah di sini ibu bidan bilang, Neng, dia ibumu Neng. Karena emang dia ngerasa kayak masih ngenalin wajahnya kan pada waktu itu meskipun udah beberapa tahun yang lalu. Dan di situ pun Citra kayak ngerasa emang ada kemiripan gitu antara dia sama ibu ini tadi yang dia temukan di gerbong kereta ini. Nah akhirnya si ibu ini tadi, sebut aja namanya Ibu Sari. Ibu Sari ini kayak ngerasa emang udah punya intuisi gitu, kayak udah punya firasat. Terus Ibu Sari ini mencoba berdiri kan buat nyambut Citra sama rombongan ini tadi. Terus Bu Bidan dia buru-buru nyamperin, udah Bu, Ibu duduk aja, duduk. Nah terus di situ Ibu Sari dia narik tangan Citra, dia peluk sambil nangis, bisa sembuhkan. Nggak gitu nangisnya ya, saya bohong. Intinya pokoknya sambil nangis lah, anakku, maafkan Ibu yang udah ninggalin kamu di klinik ibu bidan ini. Begitu kali ya. Nah di sini ibu Citra ini tadi, Ibu Sari, dia jelasin meskipun dia ini meninggalkan Citra sedari masih bayi,
tapi tetap masih nggak dia lepas begitu aja. Jadi tiap minggu itu dia kayak masih ngontrol gitu, tiap minggu itu dia ngintip ke rumahnya Pak Suradi sama Bu Kemala ini tadi, kayak dia masih mantau terus gitu kan perkembangan anaknya, bahkan sampai dia kadang keluar bawa mobil, terus bahkan tempat kerjanya pun dia tahu sebenarnya gitu kan, tapi nggak tahu apa yang dia pikirin kok sampai dia itu nggak berani buat menghampiri anak kandungnya sendiri. Bagaimanapun kamu ini anak yang aku lahirkan, Neng. Ibu sangat mencintaimu. Ibu terpaksa ninggalin kamu. Ibu pun juga percaya sama orang yang udah mengadopsi kamu. Begitu ibunya ini bilang. Nah, di sini Ibu Sari juga ngejelasin, kalau sampai Citra ini ikut sama Ibu Sari, dia ini khawatir malah ikut-ikutan bernasib malang kayak ibunya ini tadi yang hidupnya dari gerbong ke gerbong, karena mengingat profesi dia ini adalah seorang PSK. Dia ngerasa kalau dia ini cuma pelacur kelas bawah yang hidupnya itu buat tidur aja dari gerbong ke gerbong kereta tua, ngerti nggak sih? Karena nggak tahan, akhirnya Citra ini dia tadi meluk ibunya, dia sambil nangis kayak sambil ngebatin gitu. Ya Allah, ternyata aku ini anak seorang PSK yang hidupnya itu dari gerbong ke gerbong, dari kolong jembatan ke kolong jembatan lainnya, sambil nangis sejadi-jadinya itu anak. Nah, akhirnya dari situ Citra bertekad, dia harus menyelamatkan ibunya. Dia bawa lah tuh kan ke rumah sakit, dia berjuang buat kesembuhan ibunya. Pokoknya nanti kalau ibu udah sembuh, dia bakal aku bawa ke rumah. Dia harus tinggal sama aku. Nggak boleh pokoknya ada yang ngalang-halangnya. Begitu tekadnya waktu itu. Suamiku, Mas Gama juga pokoknya harus nerima dia. Harus nerima pokoknya ibu kandung ini. Nah, papa sama mamanya Citra setelah mengetahui kejadian ini, mereka pun akhirnya berlapang dada. Bahkan ikut memberikan dukungan kepada Citra. Mereka sampai ikut benar-benar mikirin keadaan ibu kandung Citra ini tadi. Ya kan? Dari awal emang udah keren lah pasangan suami istri ini. Luar biasa mereka ini. Nah, setelah 10 hari dirawat di rumah sakit, kondisi ibunya ini mulai membaik, alhamdulillah. Badannya mulai berisi, kulit pucatnya juga kayak udah mulai seger gitu. Akhirnya setelah menyelesaikan urusan sama pihak rumah sakit, kita bawa ibunya ini ke rumah tinggalnya daerah Cinere, Jakarta Selatan. Disitulah satu persatu masalah Citra ini bermunculan. Udah dari kecil galau mulu, ngerti rata weruh, sopo Pak Mboe, giliran udah ketemu, datang lagi masalah baru. Suami Citra, Kang Mas Sugama ini tadi, dia menolak ibu Citra. Dia hina, karena dia ini seorang PSK. Bahkan bukan cuman ibunya aja, sampai ke Citranya pun ikut dia hina. Karena dia ngerasa dia beristrikan anak seorang PSK. Dia kayak ngerasa menyesal gitu udah menikahi Citra yang anak seorang PSK. Dari situlah mereka mulai berselisih sampai terjadi tuh keributan besar yang akhirnya itu berbuntut si Citra ini menggugat cerai suaminya. Akhirnya resmi bercerai. Orang tua angkat Citra pun awalnya keberatan, tapi akhirnya setelah melihat sikap keras si Citra ini tadi, mereka pun akhirnya menyetujui keputusan Citra. Nah, termasuk sama untuk mengajak ibu kandungnya tinggal serumah dengan Citra pun awalnya juga ditentang sama papa dan mamanya Citra. Tapi akhirnya pelan-pelan Citra ngebujuk, diizinin lah gitu kan, karena mereka juga nggak mau kehilangan Citra ini tadi. Udah kebanget sayang mereka ini. Dari sini akhirnya Citra memulai lembaran baru kehidupannya itu sebagai seorang janda. Bisa kali keceplosan. Lanjut. Tapi dia tetap merasa sangat bahagia dengan kehidupan barunya ini. Karena dia sekarang punya 2 orang ibu kan.
Satu ibu kandungnya yang udah ngelahirin dia, satu lagi ibu angkatnya yang udah merawat dia dari kecil. Nah, singkat cerita, akhirnya ibunya ini dikasihlah dia kegiatan, ya kan? Dibangunin dia minimarket yang ada di sebelah rumah Citra ini, yang bangunannya itu dia beli, yang nggak jauh posisinya itu dari rumah untuk kegiatan ibunya ini tadi, di daerah Cinere ini tadi. Dan tokonya itu semasa dikelola sama ibunya Citra ini yang benar-benar produktif gitulah. Nah, akhirnya Citra ini dia kayak mulai ngorek-ngorek cerita dari ibunya. Dia pengen tahu lah siapa bapaknya, ya kan, dengan kesadaran bahwa mungkin jejak ayahnya ini udah nggak bakal diketahui, mengingat profesi ibunya ini seorang PSK kan, yang berhubungan badan itu dengan berbagai macam lelaki. Lalu hamil dan lahirlah Citra ini tadi. Jadi yang tanpa diketahui, dia ini benih dari laki-laki yang mana. Akhirnya sambil bergetar, Ibu Sari ini, ibunya Citra, dia bercerita kalau Citra ini dia bukan anak manusia. Sebenarnya kamu ini bukan anak manusia, Neng. Kaget lah di situ Citra ini kan, mana bisa gitu kan, nggak ada istilahnya orang aku ini wujudnya manusia kok dibilang bukan anak manusia, enak aja makku ini gitu kan. Nah, akhirnya Ibu Sari ini cerita, jadi dia itu menggambarkan kalau selama dia berprofesi sebagai seorang PSK, dia ini selalu menggunakan pil anti hamil. Jadi dia kayak ngerasa yakin gitu kalau selama itu tuh dia udah nggak akan mungkin hamil. Nah lo, terus anak siapa aku ini, penasaran, makin penasaran kan dia. Sama, saya juga penasaran juga kan. Nah, akhirnya di situ Ibu Sari ini dia mengaku kalau sebelum dia jadi PSK, dia ini pernah menikah secara goib dengan jin. Makin ngeri aja ceritanya ya. Di sini kalian boleh percaya, boleh enggak, bebas, itu masalah pilihan kan. Lagi pula di sini saya cuman ngebawain artikel yang saya baca. Jadi saya di sini cuman ngebacain. Nah, di sini Ibu Sari ini dia menceritakan kalau dia itu menikah dengan jin Tamil. Nah, lo jin apa lagi tuh? Baru dengar saya juga. Jin Tamil ini dia adalah sosok jin hitam dari India yang ditemuin di pasar ular daerah Tanjung Priok. Barangkali di sini ada yang tahu. Daerah Jakarta Utara ya. Dikisahkan Ibu Sari ini dinikahkan oleh seorang dukun pemelihara ratusan jin untuk pesugihan. Nah, Ibu Sari ini dia menikahnya itu di Pulau Onrus di wilayah Kepulauan Seribu. Kalau yang pernah healing daerah wilayah Kepulauan Seribu mungkin ada yang pernah dengar di sini. Pulau Onrus itu emang pemandangannya indah lah. Kalau yang pernah ke sana kebanyakan sih tahu pulau ini. Nah, motif Ibu Sari menikah dengan jin Tamil ini adalah untuk pesugihan. Setelah menjalani hidup dengan jin Tamil ini, kehidupan yang layaknya suami istri gitu, orang yang udah benar-benar berumah tangga, Ibu Sari ini pun dia hamil. Nah, kehamilannya itu dia terjadi di Pulau Onrus itu tadi. Kemudian Ibu Sari mendapatkan hadiah emas batangan dari jin Tamil ini tadi. Pokoknya emas batangannya itu banyak banget menurut dia pada waktu itu. Emasnya itu menurut cerita dia itu yang emasnya itu dia angkat dari Pulau Onrus itu tadi, di dasar laut loh dia ngambil emas itu. Enak nggak tuh? Ngambil emas, cuman dia ngangkat dari dasar laut, kemudian berbentuk jadi berupa emas batangan gitu kan. Enak banget itu. Kalau di kita mah kan beda ya, kalau emas itu ya kalau misal mau ngambil emas ya harus lewat proses penambangan kan. Nah, setelah mendapatkan emas ini, akhirnya jin Tamil ini dia pergi meninggalkan Ibu Sari yang pada waktu itu dalam keadaan kondisi hamil muda. Di sini Ibu Sari nggak sebutin terbangnya itu kayak gimana, apa kayak jin di film-film gitu kan, tinggal terbang terus gitu kan, nyampe gitu kan, apa terbang lewat bandara, misal bandara
Soekarno Hatta gitu kan namanya, saya juga nggak tahu. Kita lanjut. Nah akhirnya karena dia ngerasa sendirian, akhirnya dia pergi ngebawa emas itu menuju pelabuhan Tanjung Priok dengan menunggangi perahu nelayan pada waktu itu. Setelah sampai di pelabuhan Tanjung Priok, Ibu Sari ini dia mengalami perampokan. Emas yang dia bawa ini dirampok sama 5 orang perampok sekaligus. Nah di sini Ibu Sari ini dia pingsan akhirnya kan. Nah setelah dia tersadar, dia ini udah berada di salah satu kamar rumah pelacuran di daerah Kramatunggak. Nah sejak saat itu Ibu Sari ini dia menjalani kehidupannya sebagai seorang pelacur profesional. Ibu Sari ini dia dijadikan PSK di situ. Nah singkat cerita, akhirnya Dermonya ini pergi meninggalkan lokasi, termasuk Ibu Sari dan PSK lainnya, karena pemerintah DKI pada waktu itu menutup lokasi pelacuran Kramatunggak, kemudian dijadikan Islamic Center. Nah akhirnya semua lah tuh ya kan, pokoknya udah nggak boleh ada yang tersisa di situ, udah semuanya cabut aja. Nah meskipun dengan profesinya yang seperti itu, sebagai seorang PSK ini tadi, Ibu Sari ini dia nggak pernah kontrol kesehatan, sampai akhirnya dia itu kena penyakit kelamin gonorho dan sifilis. Bener nggak sih bacanya gonorho? Penyakit apa sih ya? Baru dengar saya kali ini. Lanjut aja lah. Nah penyakit tersebut itu membuat Ibu Sari ini menderita berat. Selain itu juga Ibu Sari ini dia kurang makan, sampai kayak menderita penyakit mah akut gitu loh. Hampir aja dia meninggal waktu itu kalau nggak buru-buru cepet-cepet diketemuin. Dan Citra pun dia sangat bersyukur karena masih bisa ketemu sama ibunya ini dalam kondisi hidup. Kemudian Ibu Sari ini di hadapan Citra ini dia bersumpah kalau dia itu bakal bertaubat, bahwa dia akan melakukan taubatan nasuha. Dia janji kalau dia bakal bertaubat secara sungguh-sungguh kepada Allah. Nah terus singkat cerita akhirnya prosesi pertaubatannya itu dibimbing oleh seorang kiai yang bernama Kiai Hamidan di Pulau Onrus. Sampai Ibu Sari ini benar-benar dia itu menjadi seorang muslimah sejati lah. Kemudian Ibu Sari, anaknya, serta orang tua angkat Sari ini, mereka ini pergilah haji mereka. Antum dengarnya ya. Nah dari sini pola hidup Ibu Sari ini dia udah mulai berubah gitu, gaya hidupnya itu yang benar-benar udah berubah jauh dari sebelumnya. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, sampai sholat sunnahnya pun itu yang udah kayak hampir jadi kewajiban buat dia. Sikap berserah dirinya itu kepada Tuhan Yang Maha Esa itu yang udah yang benar-benar full gitu lah. Sampai akhirnya dia itu mendirikan majelis taklim dan juga aktif di beberapa yayasan dan panti sosial pada waktu itu. Nah kemudian tibalah momen ini nih, momen dimana si Citra ini udah kayak saatnya mengetahui siapa ayahnya, apa benar dia anak jin atau bukan. Jadi kejadiannya itu malam Jumat Kliwon tanggal 16 Juli 2010, tiba-tiba datang seseorang ke rumah Citra. Wujudnya itu wujud pria India, kayak yang di film-film Bollywood itu loh. Ganteng walaupun agak hitam, suaranya ngebas, yang benar-benar laki banget gitulah tuh orang. Dari sini Citra diminta untuk memanggil ibunya, yang nggak lain adalah Ibu Citra sendiri. Nah ternyata orang ini tadi dia itu adalah jin Tamil yang dimaksud ayah si Citra sama ibunya ini tadi. Terus jin Tamil ini tadi dia bilang, ini anak kita Sar. Begitu kata jin Tamil ini tadi, sambil dia menunjuk ke arah Citra itu tadi kan. Nah di situ Ibu Sari dia ngangguk membenarkan, tapi Ibu Citra ini dia menolak jin Tamil. Ibu Sari kemudian marah besar, kemudian dia minta jin Tamil untuk meninggalkan rumah mereka. Pergi kau gitu, pergi aja lah, ngapain sih lu di sini gitu kan. Akhirnya jin Tamil itu dia ketakutan, kemudian dia buru-buru pergi keluar rumah. Jin Tamil ini dia raib, nggak tahu kemana dia. Dalam hitungan detik
Jin Tamil ini raib, nggak tahu kemana. Akhirnya Ibu Sari ini dia menyampaikan ke anaknya si Citra ini kalau dia itu terbang ke India, terbang ke negaranya di Maladewa. Saya nggak tahu daerah mana itu. Dia bapakmu, nah. Tapi jangan kau anggap sebagai bapak. Dia bukan dari bangsa manusia. Dia ini Tamil yang tidak akan pernah bertanggung jawab kepada anaknya, baik dari bangsa sendiri maupun anak dari bangsa manusia. Jangan pernah kau ingat dan jangan pernah pikirkan dia lagi. Begitu dia bilang ke Citra anaknya ini tadi. Nah, singkat cerita, akhirnya Citra ini tadi dia mendatangi Pak Kiai ini tadi yang membimbing pertobatan Ibu Sari ini tadi, dan dia meminta nasihatnya. Tapi Pak Kiai ini dia mengatakan hal yang sama, bahwa Jin Tamil itu tidak akan bisa menyayangi anaknya. Dia hanya mengawini perempuan-perempuan dari bangsa manusia, tapi tidak pernah dengan tulus menyayangi manusia. Tapi maaf Pak Kiai, apa benar jin pria itu bisa membuahi wanita? Begitu dia tanyakan. Akhirnya dengan serius Pak Kiai ini tadi dia mulai merenung, tafakur lah kalau kata bahasa agamisnya. Nah, akhirnya Pak Kiai dia kasih jawaban ke Citra ini tadi kan, namanya dia penasarannya udah nyampe ubun-ubun kali. Nah, begini nih penjelasan Pak Kiai ini, simak. Sebenarnya jin tidak bisa membuahi wanita dari bangsa manusia karena mereka berbeda dimensi dengan kita. Bangsa mereka tidak mempunyai sperma yang mampu membuahi wanita dari kalangan manusia. Saya lihat juga kau ini bukan anak jin kok, kau ini anak manusia dari sperma laki-laki yang membuahi sel telur atau ovum di dalam rahim ibumu. Begitu kata Pak Kiai itu. Sampai akhirnya lahirlah kamu. Kamu ini anak manusia, anak Pulau Onrus yang mungkin ada bangsa manusia, yang mungkin aja nih dulu jadi ibumu tanpa sepengetahuan ibumu. Jika kamu mau meneliti, aku pernah kok melihat laki-laki yang wajahnya itu mirip sama kamu. Namanya Matrois. Dia nelayan di pulau itu, dan dia adalah orang yang kuyakini sebagai bapak kandungmu. Kamu bisa menyocokkan DNA dengan beliau. Kalau sesuai, udah bisa dipastikan dialah ayah kandungmu. Begitu kata Pak Kiai itu. Nah, dari sini Citra kayak nemu titik terang gitu loh. Setelah itu akhirnya Citra dia menjelajah Pulau Onrus untuk mencari orang yang bernama Matrois ini tadi. Pulau yang dulunya dermaga kapal Portugis yang dulu pernah digempur sama Belanda. Akhirnya Citra ketemu sama orang yang dimaksud sebagai Pak Rois ini tadi. Karena dengan ketat kan dia nanyain Pak Matrois ini tadi, dia interogasi tuh Pak Matrois kayak polisi lagi interogasi maling gitu kan. Matrois akhirnya dia mengaku jujur kalau dia pernah bersahabat dengan Jin Tamil dan ikut tidur bersama Ibu Sari ini tadi. Dialah yang membuahi Ibu Sari sampai Ibu Sari ini hamil, sampai dia mengandung, sampai dia melahirkan Citra ini tadi. Nah, akhirnya sejak saat itu Matrois diajaklah ke rumahnya sama Citra ini tadi, kemudian dinikahkan dengan Ibu Sari. Akhirnya Ibu Sari resmilah bersuamikan Matrois ini tadi, yang dulunya itu seorang nelayan terlantar di Pulau Onrus. Akhirnya mereka pun hidup bahagia setelah itu.